Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan terkait KB9 yang tugasnya adalah LK9A, LK9B, dan LK9C. Nah, dari pertemuan hari ini nanti Bapak Ibu diharapkan dapat menyusun modul ajar ya. Jadi modul ajar kalau di kurikulum Merdeka itu dia berbeda. Jadi kalau modul kan selama ini kita kenal ya semacam bahan ajar ya. Jadi seperti mirip seperti buku tetapi dapat digunakan untuk belajar mandiri. Itu yang selama ini kita kenal sebelumnya, sebelum ada kurikulum Merdeka. Tetapi setelah muncul kurikulum Merdeka dan ada istilah modul ajar, nah itu ternyata sama dengan RPP. Jadi modul ajar itu sebetulnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran tapi dalam versi yang lengkap. Jadi jauh lebih lengkap daripada RPP atau biasa disebut dengan RPP Plus. Nah, jadi pada dasarnya modul ajar adalah RPP. Kemudian di dalamnya ada yang masih mirip ya Bapak Ibu ya, tapi ada juga yang berbeda. Misalkan dulu ada KIKD, kalau di modul ajar atau di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang ada itu hanya capaian pembelajaran atau CP. Nah, itu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dari LK1 sampai LK8. Nah, semua materi itu nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk nanti PPL. Dan juga sebagian lagi bisa digunakan dalam RPP ini nantinya. Jadi seluruh tugas Bapak Ibu itu saling berkesinambungan. Nah, kenapa kita ada 2 hari? Jadi apa namanya pengembangan modul ajar 1 hari ini, besok pengembangan modul ajar 2, karena Bapak Ibu akan membuat 2 modul ajar dengan 2 materi yang berbeda. Saya ulangi, Bapak Ibu akan membuat 2 modul ajar, hari ini 1 modul ajar, besok materi yang lain lagi, ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan menggunakan itu pada saat PPL. Nah, ingat sekali lagi, materi yang Bapak Ibu buat untuk modul ajar ya, baik hari pertama maupun hari kedua, itu adalah materi yang akan Bapak Ibu ajarkan di PPL. Jadi silahkan pilih materi-materi yang kira-kira nanti pada akhir Oktober nanti itu akan Bapak Ibu ajarkan di sekolah, karena akan praktik ya di sekolah masing-masing. Akan praktik mengajarkan materi tersebut. Jadi jangan sampai berbeda. Karena kemarin ada pengalaman PPL, ternyata materinya itu yang digunakan di perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan beda dengan PPL. Nah, itu akan bermasalah. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa materi Bapak Ibu di modul ajar, terutama yang modul ajar pertama ya, yang hari ini, itu harus sama model pembelajaran, metode atau medianya dengan PTK. Jadi Bapak Ibu sudah harus memikirkan sejak sekarang apa penelitian tindakan kelas judul PTK yang mau Bapak angkat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mau mengangkat misal ya, Bapak Ibu misalkan mau mengangkat judul penerapan model cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi otomatis modul ajar satunya yang hari ini itu harus menggunakan model cooperative learning, termasuk kegiatan pembelajarannya harus mengikuti sintaks cooperative learning. Ya, jadi modul ajar pertama nanti yang akan dipakai untuk PPL sekaligus sebagai siklus 1 dan siklus 2 ya pada PTK. Jadi ingat, sesuaikan antara materi yang mau Bapak Ibu gunakan dengan PPL dan sesuaikan juga ya untuk modul ajar pertama, sesuaikan model pembelajarannya, metode pembelajarannya, media pembelajarannya dengan judul PTK yang akan Bapak Ibu angkat. Kenapa? Kalau sampai berbeda nanti Bapak Ibu kesulitan. Pas mau praktik PPL nanti mau penelitian PTK kok beda antara judul PTK-nya sama model pembelajaran yang digunakan untuk modul ajarnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, sekali lagi modul ajarnya tolong ya yang pertama itu sesuaikan dengan judul dari PTK-nya. Jadi kalau menggunakan misalkan model kooperatif atau menggunakan media media video untuk meningkatkan hasil belajar, berarti otomatis modul ajar pertamanya harus menggunakan media video itu. Nah, itu ya saya tekankan sebelum nanti Bapak Ibu mengalami masalah pada saat praktik di PPL. Jadi ada 2 modul ajar yang akan Bapak Ibu buat, ya materinya berbeda. Oke, materi yang pertama yang akan digunakan untuk PTK.
Jadi modul ajar pertama itu yang akan Bapak Ibu gunakan untuk PTK nanti. Oke, di sini ada LK9A, LK9B, ada LK9C. Apa maksudnya? Jadi sebetulnya ada beberapa jenis model modul ajar. Kalau yang atas ini masih dikatakan RPP ya, tapi sekarang untuk IAIN Palangkaraya Bapak Ibu nanti harus mengembangkan modul ajar. Kalau ini karena dia hanya latihan saja, jadi ditawarkan ada 3 model modul ajar atau RPP. Silahkan Bapak Ibu kerjakan semuanya karena ini latihan. Tapi nanti pada saat betul-betul membuat modul ajar ya, nanti silahkan pilih yang paling lengkap. Menurut saya yang paling lengkap adalah modul ajar yang paling terakhir. Oh maaf Bapak Ibu ya, ini bukan C ya, masih B, tetapi dia yang ketiga maksud saya tadi LK9 A, LK9B. Tapi LK9B itu dia terbagi menjadi 2 model ya, model 1 dan model 2, mohon maaf. Kemudian RPP ya, ini masih modelnya mirip kurikulum 2013, tetap dikerjakan, tapi nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar bukan ini. Tapi karena untuk latihan, silahkan ya diisi dulu. Oke, saya akan jelaskan dulu untuk cara pengisian LK9A. Satuan pendidikan tentu saja sekolah Bapak Ibu, kelas semester, ini nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Alokasi waktunya tentu 1 kali pertemuan ya, mungkin 2 jam pelajaran. Di MI itu 35 menit, kemudian MTS itu 40 menit ya, dan seterusnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini kalau Bapak Ibu masukkan ya, ini kan masih mirip kurikulum 2013 ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak ada masalah menentukan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Karena ini mirip dengan kurikulum 2013 untuk LK9A ya. Tetap harus dikerjakan walaupun nanti Bapak Ibu nggak menggunakan ini sebagai perbandingan nanti. Apa sih perbandingan RPP dengan modul ajar? Nah, nanti Bapak Ibu masukkan kegiatan pendahuluan ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ada mengucapkan salam, ada persepsi, ada asosiasi ya, ada menyampaikan tujuan pembelajaran ya, alokasi waktunya berapa menit. Kemudian kegiatan inti, jadi tentu saja ini disesuaikan dengan model pembelajarannya. Penutup, ingat harus ada refleksi ya Bapak Ibu, dan ingat harus ada nama kepala sekolah dan guru. Simple itu untuk RPP, LK9A. Tapi bukan ini nanti yang mau Bapak Ibu kembangkan, yang nanti Bapak Ibu kembangkan memilih antara format modul ajar model 1 atau model 2. Kalau saya cenderung ke model 2, kenapa? Dia lebih lengkap ya, lebih bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengajar nantinya. Tapi saya bahas dulu ya apa saja hal-hal apa saja yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Sebentar, saya akan perlihatkan struktur modul ajar pada umumnya. Jadi pada dasarnya tidak ada keharusan harus menggunakan modul ajar yang seperti ini formatnya, itu tidak. Namanya saja kurikulum merdeka ya. Jadi harusnya Bapak Ibu merdeka untuk memilih model-model atau format modul ajar. Tetapi ada panduannya juga. Jadi modul ajar Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang baca modul ya di sini. Jadi setidaknya harus memuat 3 komponen ini. Yang pertama ada informasi umum. Jadi modul ajar Bapak Ibu harus memuat identitas penulis ya. Berarti guru, nama guru mungkin, kompetensi awal, profil pelajar, sarpras, target peserta didik, model pembelajaran digunakan. Itu harus ada ya. Kompetensi inti ya. Jadi harus ada tujuan pembelajaran, asesmen ya, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di modul di halaman 222. Lampirannya ini bedanya juga dengan RPP. Lampiran di modul ajar itu jauh lebih lengkap. LKPD harus ada, bahan pengayaan dan remedial harus ada, bahan bacaan peserta didik harus ada, glosarium dan daftar pustaka. Nah, biasanya kan glosarium tidak ada ya, bahan bacaan juga tidak ada karena sudah ada buku atau sudah ada bahan yang lainnya. Tapi paling modul ajar itu adalah suatu keharusan. Nah, Bapak Ibu di sini ada tadi ya profil pelajar. Nah, khusus untuk Kemenak kita pakai 2 jenis profil ya. Kalau di Kemdikbud kan hanya ada profil pelajar Pancasila, tapi kalau kita tambah jadi profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, jadi semuanya itu akan dimasukkan. Saya akan tunjukkan, ini nanti saya lupa ini sudah saya kirim ya Bapak Ibu ya. Kalau belum nanti saya kirim lagi di grup.
Jadi nanti Bapak Ibu akan memasukkan setiap modul ajar ya, akan memasukkan beberapa P5 dan juga beberapa PPRA. Jadi tidak semua dimasukkan. Jadi ambil saja 2 sampai 3 atau 3 sampai 4 ya, jangan semuanya. Sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu bahas. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Yang 6 ini profil pelajar Pancasila. Jadi silakan pilih mungkin 3 atau 4 paling banyak ya, yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu. Jadi ada beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ada 6 ya, silakan Bapak Ibu pilih 3 atau 4 atau 2 ya. Masukkan nanti di modul ajar, karena ada tempat tersendiri untuk masukkan ini. Nah, selain profil pelajar Pancasila, juga ada profil rahmatan lil alamin ya. Nah, itu ada 10. Nah, nanti jangan Bapak Ibu masukkan semua. Pilih yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu sama ya, mungkin 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti ada P5-nya, ada profil Pancasilanya, ada PPRA-nya ya. Nanti saya akan tunjukkan di modul di mana sih dimasukkan ini. Ya, jadi pokoknya ini adalah profil pelajar Pancasilanya dan ini adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, saya akan kembali lagi ke LK-nya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait LK9A ya, yang RPP yang masih mirip dengan kurikulum 2013. Nah, sekarang format untuk model 1. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih model 1 atau model 2, tapi saya rekomendasikan model 2 yang lengkap ya. Walaupun sebetulnya dua-duanya sama-sama bagus. Nah, nama penyusun tentu saja nama Bapak Ibu, institusi ya, itu adalah sekolah Bapak Ibu atau satuan pendidikan, tahun penyusunan. Saya rasa nggak ada masalah ya, ini alokasi waktu, sampai alokasi waktu nggak ada masalah Bapak Ibu ya, sudah terbiasa menyusun informasi umum. Kompetensi awal, apa yang diisikan di kompetensi awal? Ingat Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu yang LK6 ya, kompetensi awal itu sudah ada Bapak Ibu buat. Nah, jadi tuliskan kompetensi awal rata-rata yang dimiliki oleh siswa ya. Jadi jangan satu persatu. Misalkan kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa rata-rata sudah menguasai ini ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah memberikan tes ya. Jadi sudah tahu kemampuan siswa itu apa yang mereka sudah kuasai di awal. Misalkan ya Bapak Ibu ingin mengajarkan materi A. Ternyata dia sudah mengetahui beberapa hal terkait materi A, jadi tidak usah diajarkan dari dasar. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini, apa sih kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa, gitu ya. Kalau misalkan ya, Bapak Ibu misalkan itu kalau di IPA, saya contohkan yang IPA ya, karena saya nggak hafal materi untuk yang di PAI. Misalkan di IPA itu materinya adalah fisika ini ya, tata surya. Misalkan materinya tata surya, planet dan sebagainya ya. Itu yang mau diajarkan. Ternyata setelah saya tes atau saya observasi atau saya wawancara, siswa itu rata-rata sudah banyak tahu terkait pengertian planet ya. Kemudian sudah tahu tentang satelit. Jadi saya tuliskan di sini, siswa di kelas ini sudah mengetahui terkait pengertian planet, terkait pengertian satelit dan lain-lain ya. Nah, itu. Jadi dituliskan apa kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa berdasarkan asesmen awal yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Itu. Jadi kalau seperti itu kan saya tidak usah menjelaskan lagi pengertian planet itu ya, langsung saja di tata suryanya mungkin. Jadi lebih menghemat waktu, bisa kita mengajarkan hal-hal yang jauh lebih penting ya. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah tadi Bapak Ibu ingat yang saya tunjukkan ya, pilih 3 ya atau 2 atau 4 profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin juga ditulis di sini. Pilih beberapa ya, bisa ditulis 1, 2, 3 gitu berurutan ke bawah. Saya tunjukkan lagi tadi mungkin ada yang
lupa. Nah, ini Bapak Ibu ya, ingat profil pelajar Pancasilanya ada 6, ya pilih 2 aja atau 3 atau 4. Ya, seperti itu. Sesuaikan dengan materinya. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin juga seperti itu. Pilih yang kira-kira nyambung dengan materi Bapak Ibu ya. Karena ada 10, jadi pilih aja 2 atau 3 atau 4. Ya, jadi Bapak Ibu diberi kebebasan menyesuaikan dengan materi masing-masing. Jadi tidak ada keharusan, misalkan materi ini harus menggunakan profil pelajar yang seperti ini, itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang tahu. Nah, kemudian sarana dan prasarana ya, apa yang dimasukkan di sini saya akan berikan contoh Bapak Ibu ya. Sarpras dan target peserta didik. Apa sih yang diisikan di sini? Jadi sarana prasarana adalah mungkin media, alat peraga atau hal-hal yang akan menunjang Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ya. Ini saya coba contohkan. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sarana dan prasarana ya. Misalkan ada LCD proyektor, ada multimedia interaktif, ada komputer, printer, alat pengeras suara mungkin ya. Atau mungkin ada laboratorium. Jadi silahkan disesuaikan dengan sarpras yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing yang menunjang proses pembelajaran. Kalau misalkan perlu alat peraga, jadi masukkan di sini. Siapa tahu ada praktik misalkan untuk haji ya, atau penyelenggaraan jenazah misalkan. Berarti masukkan di sini bahwa ada alat-alat praktikum itu. Oke. Nah, itu untuk sarana dan prasarananya. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan. Nah, tadi ada yang target peserta didik. Apa sih isinya target peserta didik? Nah, target peserta didik itu kemarin kan Bapak Ibu sudah mengasesmen awal. Jadi asesmen awal ini banyak sekali fungsinya. Nah, di sinilah Bapak Ibu masukkan targetnya. Jadi misalkan kategori siswa yang akan diajarkan di pembelajaran ini adalah siswa reguler. Apa maksudnya siswa reguler? Siswa yang tidak perlu perlakuan khusus. Nah, ini kalau Bapak Ibu kelasnya ya kelas reguler. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas unggulan atau mengajar di kelas yang ada siswa berkebutuhan khusus, dituliskan di sini. Jadi misalkan kategori siswa dalam proses pembelajaran ini adalah siswa kelas unggulan yang nilainya di atas rata-rata. Misal ya, itu target siswa. Atau kategori siswa dalam proses pembelajaran ini adalah siswa reguler dan 2 orang siswa berkebutuhan khusus ya. Jadi dituliskan di sini Bapak Ibu ya, tuliskan juga jumlah jumlah siswanya berapa. Jadi itu adalah target untuk target siswa. Jadi sarpras tadi sudah ada ya sama target. Nah, kita lanjutkan apalagi yang dicari di modul ajarnya. Nah, tadi sudah Bapak Ibu ya sarprasnya apa, target peserta didiknya apa, itu sudah ada. Nah, sekarang kita ke model pembelajaran. Jadi model pembelajaran maksudnya apa? Bapak Ibu pasti sudah tahu ya ada beberapa jenis model pembelajaran. Yang disarankan itu tentu saja model-model pembelajaran yang student centered atau yang berpusat kepada siswa. Apa saja itu? Bisa discovery learning, bisa problem based learning, bisa project based learning, atau inquiry, atau kolaboratif, atau kooperatif ya. Atau pembelajaran langsung. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini apa model pembelajarannya. Nah, setiap model pembelajaran yang dipilih itu harus Ibu tahu sintaksnya. Bapak Ibu harus lihat sintaksnya karena harus mengikuti itu untuk bisa mengetahui langkah-langkah pembelajaran nanti di kegiatan inti, ya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan apa model pembelajaran yang digunakan. Mungkin discovery learning atau project based learning, problem based learning, cooperative learning, banyak ya. Ingat yang saya bilang tadi, model pembelajaran disesuaikan, modul ajar 1 ya, modul ajar 1-nya disesuaikan dengan judul PTK-nya, kalau pakai model pembelajaran di PTK. Tapi kalau misalkan PTK-nya penggunaan media video untuk meningkatkan hasil belajar, berarti sesuaikan medianya. Jadi di Sarpras tadi harus ada video. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti PTK-nya menggunakan model kah, metode, media, atau apa. Jadi sesuaikan dengan modul ajar 1, karena inilah yang akan Bapak Ibu nanti pakai untuk penelitian tindakan kelas ya.
Nah, tujuan pembelajaran saya rasa tidak ada masalah ya. Bapak Ibu semua sudah menyusun tujuan pembelajaran di LK sebelumnya. Sama dengan KKTP juga, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah ada di apa namanya? Sudah ada di LK yang sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu sambil melihat ini, sambil mengingat-ingat lagi kemarin sudah memasukkan apa saja. Karena itu masih berhubungan ya dengan LK sebelumnya. Jadi jangan lupa, jangan dilupakan karena itu Bapak Ibu akan apa namanya? Melihat lagi. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu tulis kompetensi awal tadi ya yang saya bilang yang apa sih apa hal pertama yang sudah diketahui oleh siswa. Ini tadi kompetensi awal. Contohnya aja ini Bapak Ibu. Ini. Oke, kita lanjut. Pemahaman bermakna. Apa sih yang kita tuliskan di pemahaman bermakna itu? Jadi pemahaman bermakna adalah apa manfaat, ini sudah ada juga ya di LK sebelumnya, apa manfaat siswa mempelajari materi ini? Apa yang bisa mereka dapatkan? Contohnya, saya contohkan. Pemahaman bermakna, contohnya ini. Memaknai sholat dan zikir dalam kehidupan. Ini kan materinya, ini ya Bapak Ibu ya, aktivitas sholat ya, sholat. Jadi pemahaman bermaknanya apa manfaatnya mereka belajar terkait sholat dan zikir dan seterusnya ya. Jadi memaknai sholat dan zikir dalam kehidupan untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah itu pemahaman bermakna. Manfaat dari siswa mempelajari materi ini. Nah itu Bapak Ibu isikan di bagian C. Kemarin kan sudah ya, sudah ada ya apa manfaat mempelajari materi ini. Itu sudah ada Bapak Ibu tuliskan di LK sebelumnya. Tinggal di copy. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Ini mirip dengan asosiasi persepsi yang ada di apa namanya? Kurikulum 2013, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk memancing ya, memancing mereka supaya bisa masuk ke pembelajaran. Jadi pertanyaan pancingan yang diberikan guru sebelum masuk ke materi inti. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, Bapak Ibu mempelajari sholat dan lain-lain, ditanya dulu apa sih makna sholat, apa itu zikir, kenapa penting untuk dilaksanakan ya. Eh, bagaimana apakah sholat dan zikir itu punya dampak terhadap rezeki. Jadi pertanyaan pemantik itu pilih yang menarik, yang membuat siswa berpikir, oh iya ya kok bisa seperti ini. Oh iya berarti ini kita akan belajar sholat dan zikir nanti untuk mengetahui ini gitu ya. Intinya pertanyaan pemantik ya, kalau di kurikulum 2013 mirip persepsi, asosiasi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar materi itu ya. Nah, sekarang kegiatan pendahuluan, inti, penutup ini sama aja dengan kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan, pendahuluan tentu saja ada salam, ada berdoa, ada persepsi, ada motivasi, ada asosiasi ya, ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti sesuaikan dengan model pembelajarannya. Setiap model pembelajaran punya sintaks, ikuti sintaks itu untuk membuat kegiatan inti. Dan harus nyambung dengan model pembelajaran ya. Kegiatan penutup ingat harus ada menyimpulkan materi, harus ada refleksi ya atau penugasan bisa masuk di sini. Nah, asesmen. Asesmen itu ada beberapa jenis. Kemarin kan Bapak Ibu sudah ada mempelajari asesmen diagnosis ya, asesmen awal. Nah, itu Bapak Ibu masukkan di sini di modul ajarnya apa bentuk asesmen atau tes awal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, saya akan contohkan contoh asesmen yang bisa dimasukkan ya. Ini kalau mau nanti saya kirim juga contohnya. Oke, jadi ada beberapa jenis asesmen ya. Bapak Ibu bisa masukkan semuanya. Jadi ini tadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup ya. Nah, sekarang asesmennya. Jadi misalkan asesmen diagnostik ini asesmen sebelum pembelajaran ya, yang kemarin LK6 Bapak Ibu isi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Ya, bisa diberikan pertanyaan, apakah kalian pernah membaca buku tentang ini? Tapi tergantung materinya apa ya. Dikasih dulu. Jadi Bapak Ibu masukkan. Kemarin Bapak Ibu juga sudah buat asesmen formatif dan asesmen sumatif. Masukkan semua asesmen itu di sini.
termasuk rubriknya, ya, kisi-kisinya, itu Bapak Ibu masukkan LK7 kemarin. Tapi ingat harus nyambung dengan materi yang Bapak Ibu angkat. Makanya kemarin saya minta buat asesmen itu harus sesuai ya. Ingat Bapak Ibu di sini akan membuat 2 buah modul ya. Jadi materinya beda. Modul 1 akan digunakan untuk PTK. Jadi saya ulang lagi supaya tidak ada lagi yang salah. Jadi yang dimasukkan di sini di asesmen adalah asesmen awal, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada di LK7. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu supaya cepat. Pengayaan dan remedial. Apa yang dimasukkan di pengayaan dan remedial? Maksud dari pengayaan dan remedial adalah Bapak Ibu tuliskan, pengayaan ini kan ditujukan untuk siswa yang sudah mencapai KKTP ya. Jadi dia sudah mencapai, terus apa materi tambahan yang bisa diberikan oleh guru itu dimasukkan di sini. Misalkan untuk siswa-siswa yang telah mencapai KKTP bisa diberikan materi tambahan yaitu ini. Kemudian remedial ya, ini Bapak Ibu masukkan materi apa? Kalau misalkan mereka remedial, maka mereka akan melakukan apa gitu ya, atau mengisi soal yang seperti apa. Coba saya contohkan, semoga ada di contoh ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, ini tadi asesmennya ya. Oke, kita coba cari pengayaan dan remedial. Oke, ini ya, contoh pengayaan dan remedialnya. Jadi diberikan tulisan atau keterangan siswa yang memperoleh capaian tinggi, ini berarti siswa yang sudah mencapai KKTP akan diberikan pengayaan berupa kegiatan tambahan terkait kajian apa ya. Jadi mereka akan melakukan analisis terkait implementasi 5 prinsip dasar hukum Islam. Itu untuk siswa yang di atas rata-rata, maksudnya dia sudah lolos ya, sudah mencapai KKTP. Itu berarti materi pengayaan. Nah, remedialnya gimana? Dituliskan juga Bapak Ibu ya. Sedangkan siswa yang menemukan kesulitan akan memperoleh pendampingan guru berupa apa? Nah, kalau di sini bimbingan personal atau pembimbingan kelompok ya. Jadi boleh juga dituliskan di sini soal-soal remedialnya boleh. Misalkan soal-soal remedial ini boleh Bapak Ibu ya. Silakan ditambahkan. Boleh di sini. Jadi materi pengayaan remedial itu adalah panduan bagi guru untuk mengetahui materi pengayaannya nanti mau dikasih apa gitu ya. Apakah siswa yang sudah mencapai KKTP mau dikasih tambahan materi, materinya apa. Sedangkan yang remedial juga diberitahukan teknik apa yang Bapak Ibu terapkan untuk siswa-siswa yang remedial. Apakah secara personal atau individu atau secara kelompok. Dan kalau bisa masukkan soal-soal remedialnya di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi pengayaan dan remedial sudah. Lanjut ke... Nah, glosarium. Apa sih glosarium itu? Glosarium itu adalah daftar apa namanya? Daftar istilah. Istilah-istilah yang menurut siswa sulit. Jadi bukan menurut guru sulit ya, tapi istilah-istilah yang menurut siswa sulit. Misalkan apa? Misalkan materi apa? Sholat, zikir gitu ya. Dituliskan di sini, mungkin menurut siswa, ruku itu dia nggak tahu. Jadi Bapak Ibu tuliskan satu, ruku adalah kegiatan ini. Atau misalkan zikir, mereka misalkan nggak tahu apa itu zikir. Tuliskan Bapak Ibu ya, zikir adalah kegiatan ini. Jadi tuliskan istilah-istilah penting yang menurut Bapak Ibu perlu Ibu artikan dan apa perlu peserta didik tahu ya, istilah-istilah yang susah menurut peserta didik dan diartikan di sini. Jadi mungkin ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 tergantung seberapa banyak istilah-istilah yang ada pada materi ini.
Dan ingat, itu harus dijelaskan pada saat proses pembelajaran. Jangan sampai istilah-istilah sulit itu hanya ditulis di sini saja. Nah, daftar pustaka maksudnya referensinya Bapak Ibu ya. Jadi apa saja sih referensi yang Bapak Ibu gunakan? Misal seperti ini ya, ini misalkan daftar pustaka. Jadi misalkan ada Al-Quran, ada buku PAI ya, tapi disarankan Bapak Ibu juga ada sumber dari internet. Misalkan ambil dari YouTube, itu tulis di sini linknya. Kenapa? Karena di PPL nanti itu akan ada penilaian terkait sumber atau referensi digital yang digunakan oleh guru. Jadi saya sarankan Bapak Ibu boleh pakai buku digital ya. Jadi jangan hanya pakai buku siswa, jangan hanya pakai buku guru, itu terlalu sempit. Tambahkan dengan website, link YouTube, buku digital, masukkan di sini. Ya, itu untuk daftar pustaka. Nah, sudah untuk model 1 ya. Model satunya sudah. Jadi boleh pilih model itu untuk modul ajar. Nah, sekarang kita ke model 2. Model 2 mirip aja sebetulnya Bapak Ibu ya. Untuk ini saya rasa nggak ada masalah ya. Cuma ada fase, tentu saja fase harus ditulis, alokasi waktu dan sebagainya. Kompetensi awal tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, yang pakai asesmen awal itu sama dengan modul ajar sebelumnya. Profil pelajar Pancasila juga sama, Sarpras juga, target peserta didik juga sama. Jadi banyak yang sama sebetulnya. Silakan Bapak Ibu tulis tujuan pembelajarannya di sini, KKTP-nya di sini. Ya. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda, cuman di sini ditunjukkan saja bahwa ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis model modul ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Pemahaman bermakna juga sudah saya jelaskan tadi bahwa pemahaman bermakna adalah menjelaskan apa sih manfaat siswa mempelajari materi ini. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menimbulkan keingintahuan siswa ya, sama dengan persepsi, motivasi, asosiasi gitu ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran ini yang tidak ada di model yang tadi. Jadi, apa sih yang harus disiapkan guru sebelum mulai kegiatan pembukaan pembelajaran? Misalkan guru menyiapkan, misal ya, tergantung materinya, menyiapkan alat-alat peraga untuk misalkan praktik sholat jenazah, misal. Atau misalkan guru menyiapkan video pembelajaran yang terkait dengan ini. Jadi di sini ada langkah-langkah persiapan apa yang dilakukan guru atau disiapkan guru sebelum mulai mengajar ya. Itu di sini. Kemudian yang bawah ini sama ya, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini yang penting yang tidak ada di modul ajar sebelumnya. Makanya saya cenderung suka modul ajar ini. Jadi saya rekomendasikan Bapak Ibu menggunakan model yang kedua ini. Pertanyaan refleksi. Jadi ada dua jenis refleksi, yaitu refleksi kepada peserta didik dan refleksi guru. Apa maksudnya? Kok ada dua? Refleksi peserta didik itu ditujukan untuk diisi oleh peserta didik. Refleksi guru ditujukan untuk diisi oleh guru. Saya akan contohkan apa sih isi dari refleksi itu ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas. Nah, ini saya contohkan ya, refleksi guru misalkan. Jadi refleksi guru berfungsi untuk supaya guru tahu apa kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah dia lakukan. Jadi misalkan ini, jadi tuliskan Bapak Ibu seperti ini ya. Apakah semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Kesulitan apa yang dialami? Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Apakah siswa bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis? Ya, ini contoh. Boleh Bapak Ibu kembangkan sendiri. Mungkin apakah siswa menyukai media pembelajarannya? Apakah siswa terlibat dalam proses diskusi gitu ya? Jadi refleksi guru itu berfungsi untuk supaya guru tahu kekurangan dan kelebihan dalam pembelajarannya. Jadi ini untuk guru. Nah, ada juga refleksi peserta didik. Jadi dua jenis refleksi yang ada di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Nah, refleksi peserta didik itu, sebentar saya carikan dulu. Di sini sepertinya ada. Oke, ini refleksi untuk siswa atau refleksi peserta didik. Nah, refleksi untuk peserta didik ditulis boleh seperti ini ya, boleh dalam bentuk pertanyaan biasa. Maksudnya ini ditujukan kepada siswa, boleh ditanya secara langsung, secara lisan, boleh dikasih lembar untuk refleksi, ya kayak angket gitu Bapak Ibu. Ditanya, jadi bagaimana menurut pendapat kamu terkait bagian paling sulit dari pembelajaran ini? Apakah yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan ya?
Nah, itu jika kamu diberi kesempatan untuk memberikan bintang 1 sampai bintang 5, berapa bintang yang akan kamu berikan kepada usaha yang telah kamu lakukan? Jadi tidak harus seperti ini, tapi bisa ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi refleksi ada dua, ada untuk guru, ada untuk peserta didik. Silahkan Bapak Ibu nanti membuat, boleh dibuat seperti tadi, boleh juga dikembangkan sendiri. Nah, asesmen tadi sudah ya Bapak Ibu saya jelaskan di modul ajar model sebelumnya. Jadi masukkan asesmen awalnya, masukkan asesmen formatifnya, masukkan asesmen sumatifnya. Nah, itu. Jadi satu modul ajar itu sebetulnya bisa beberapa kali pertemuan Bapak Ibu ya, tapi ini untuk satu pertemuan aja dulu. Untuk modul ajar 1. Besok Ibu Bapak Ibu buat lagi satu modul ajar dengan materi yang berbeda. Tapi nanti PTK-nya itu akan mengikut atau melekat di modul ajar yang pertama yang Bapak Ibu tuliskan hari ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sama ada ininya juga, ada kegiatan remedial, pengayaan ya, sudah saya jelaskan tadi. Daftar pustaka juga sama, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini lampiran. Ini yang tidak ada di modul sebelumnya. Padahal harusnya modul ajar itu harus ada lampirannya. Makanya modul ini yang saya rekomendasikan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan lampirkan apa yang dilampirkan. Lampirkan bahan bacaan siswa itu harus dilampirkan. Jadi bukan buku guru ya. Jadi bahan bacaan misalkan ada yang dari koran, ada dari majalah, atau dari website terkait materi yang Bapak Ibu angkat ya. Misalkan Bapak Ibu materinya terkait sholat. Terus ternyata ada berita terkait misalkan ada yang imam perempuan di daerah ini. Itu boleh jadi bahan tambahan. Jadi bisa diskusi mereka. Ini benar nggak yang seperti ini? Kalau imam sholatnya perempuan misalnya, jadi bisa tambahkan bahan bacaan dari majalah, dari koran, dari website. Boleh juga dimasukkan materi-materi yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi silakan Bapak Ibu selamat bekerja. Tadi saya bilang ada LK9C ya, dua aja maksudnya. LK9A, LK9B-nya itu ada dua model, tapi saya rekomendasikan adalah model kedua untuk dipakai di PPL nanti. Tapi sekarang harus dikerjakan semuanya. Ya itu Bapak Ibu, jadi tidak ada pertemuan untuk besok karena sama aja. Cuman materi modul ajarnya yang beda, tapi sama-sama membuat modul ajar ya. Jadi ada dua nanti modul ajar yang Bapak Ibu hasilkan. Baik Bapak Ibu, nanti silakan bertanya di grup kalau ada yang sulit atau bisa langsung ke saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.